Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Eksyar. Kembali lagi dengan saya Nuha Konita Dan saya Ronald Rulindo dalam YouTube channel Belajar Bisnis Syariah. Nah Pak, sebelumnya kita sudah menjawab beberapa alasan kenapa apakah bank syariah itu masih nggak syariah nih Pak. Nah sekarang ada nggak sih Pak alasan-alasan lain yang untuk menjelaskan kenapa bank syariah itu masih nggak syariah? Nah, Sobat Eksyar, ada beberapa alasan lain yang disampaikan oleh orang-orang yang mengatakan bank syariah itu tidak syariah. Alasan berikutnya ini adalah mereka bilang bagi hasil bank syariah itu masih ngikut ke bunga bank konvensional. Nah iya Pak, banyak penelitian sudah menjelaskan tentang itu juga ya Pak? Betul Nuha, jadi banyak sekali penelitian yang membuktikan bahwasanya ternyata bagi hasil bank syariah itu memang mengikuti bunga bank konvensional. Tapi kembali di sini Nuha, saya masih ingat 15 tahun yang lalu ketika saya baru mulai program master saya tentang Islamic Finance, saya bertemu dengan Syekh Nizam Yaqubi dan kita menanyakan hal ini ke beliau. Beliau menganalogikan seperti ini. Ada dua pengusaha menyewa toko yang sebelah-sebelahan. Nah, salah satu toko itu menjual arak atau minuman keras, tapi toko yang sebelahnya itu menjual buah. Nah, ketika toko arak atau minuman keras ini menjual minuman keras dengan tingkat keuntungan 20%, apa salah si penjual jus ini juga jus buah ini juga mengenakan margin profit 20%? Nggak salah toh. Yang penting kan bisnis usahanya itu barang yang dia perjualbelikan itu tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan cara berbisnisnya pun juga tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi masalahnya bukan di berapa margin yang dikenakan. Iya betul ya Pak, asalkan kalau memang bagi hasilnya demikian kan nggak ada salahnya ya Pak. Nah betul Nuha, hanya saja kalau kita mau introspeksi lebih dalam, yang dikritik itu kan sebenarnya bukan masalah angka bagi hasilnya saja, tapi bagaimana proses bagi hasil tersebut bisa didapat dan mirip-mirip dengan bank konvensional. Kita tahu nih, bank syariah mengumpulkan dana pihak ketiga dengan akad mudharabah. Mudharabah itu jelas di awal nisbah bagi hasilnya seberapa. Nah permasalahannya karena ketika di akhir periode dihitung nisbah bagi hasilnya dapat sekian, kemudian di equivalent rate kan ternyata rendah dari bunga bank konvensional, dan ketika itu rendah bank khawatir nasabahnya pergi. Nah biasanya beberapa bank syariah di Indonesia ini menawarkan apa yang biasa disebut dengan spesial nisbah pada nasabahnya. Dan ternyata ketika spesial nisbah ini tidak mencukupi lagi, maksudnya masih di bawah equivalent rate itu tadi, nah bank syariah kemudian memberikan bonus tambahan yang biasa disebut dengan income smoothing atau profit smoothing supaya nasabahnya itu tidak lari. Nah praktek seperti inilah yang kemudian dikritik, kok ujung-ujungnya akhirnya mereka tidak bisa melihat perbedaan bank syariah dan bank konven, karena ketika bank syariah merayu nasabah untuk menempatkan uangnya pada bank syariah itu sendiri, ya tetap saja dibilang equivalentnya rate-nya bakal segini karena spesialis banyak segini, seperti itu. Nah, tapi Nuha, sebenarnya topik ini perlu pendalaman sendiri untuk dijawab tentang income smoothing, profit smoothing, dan special nisbah ini tadi. Mungkin nanti kita bisa adakan satu sesi khusus ya tentang hal tersebut. Oke Pak, untuk topik itu berarti kita pending dulu ya Pak. Kita diskusikan di episode selanjutnya. Nah, lalu Pak, ada alasan lain nggak Pak? Nah, ada lagi Nuha. Nah, ini memang isunya agak pelik nih. Isu ini masih terkait dengan denda atau ganti rugi, tapi denda atau ganti rugi ini bukan ketika nasabah tidak mau membayar atau telat membayar pinjaman. Justru bagi nasabah-nasabah yang rajin, yang ingin melunasi utangnya lebih awal, istilahnya pembayaran dipercepat. Nah, nasabah-nasabah yang ingin melunasi dipercepat ini justru oleh bank syariah dikenakan denda atau penalti. Nah, disyaratkan penalti berarti ya Pak? Maksudnya gimana Pak? Ya tergantung akadnya sih Nuha. Nah bank syariah itu kan seperti yang kita ketahui banyak menggunakan akad murabaha. Nah selain akad murabaha ada juga yang menggunakan akad untuk KPR tentunya menggunakan akad musyarakah mutanakisah. Nah pada akad murabaha ini kita tahu jual beli murabaha itu adalah cost plus margin kan, harga pokok ditambah margin keuntungan yang diinginkan. Misalkan pembiayaan ini adalah pembiayaan rumah. Pembiayaan rumahnya mungkin harganya 1 miliar, tapi karena pembiayaannya 10 tahun dengan tingkat keuntungan sekian persen misalkan, nah harga 10 tahun itu menjadi 5 miliar misalkan, seperti itu. Nah ketika nasabah ingin melunasi pembiayaan tersebut pada tahun kedua atau tahun ketiga, nah masalahnya terjadi ketika nasabah ingin melunasi pembiayaan pada tahun kedua atau tahun ketiga misalkan.
Nah, karena harga jual murabah itu adalah cost plus margin itu tadi, nasabah itu harus melunasi harganya 5 miliar, bukan harga setelah pada tahun kedua atau tahun ketiga itu. Nah, tapi kan harga sebenarnya nggak segitu, Pak. Nah, itu tadi masalahnya. Makanya dari sudut pandang syariah, si bank memiliki diskresi atau memiliki hak untuk memberikan diskon atau ibrok kepada si nasabah. Jadi instead of mengenakan harga 10 tahun itu tadi, ya bisa diberikanlah potongan sehingga yang harus dilunasi adalah harga yang realnya saja. Nah, Sobat Eksyar, akan tetapi ternyata banyak juga bank syariah yang menyalahgunakannya. Ini kasusnya tidak hanya di Indonesia ya, tapi juga di negara lain. Jadi bank syariahnya memang memberikan diskon, memang memberikan ibrok, tapi diskon itu sangat sedikit. Jadi bayangkan ketika nasabah sudah bertahun-tahun membayarkan cicilannya, tapi ketika dia ingin melunasi dipercepat, ternyata cicilannya itu hanya turun sedikit saja. Nah, itu kan menimbulkan ketidakadilan. Makanya kalau di Malaysia, Bank Negara Malaysia selaku pengawas bank memberikan panduan bagaimana mekanisme perhitungan pelunasan pembayaran dipercepat itu. Jadi mekanisme diskon yang harus diberikan itu sudah jelas panduannya. Nah, sayang sekali di Indonesia panduan seperti ini belum ada dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas bank di Indonesia. Jadi akan memungkinkan adanya penyalahgunaan gitu ya, Pak? Nah, itu tadi kan kalau kasusnya murabahah. Kalau akad yang digunakan adalah akad yang lain, misalkan musyarakah mutanakisah, lain lagi perhitungannya. Bank biasanya mengenakan denda misalkan 3% dari total pembiayaan. Nah, pertanyaannya denda 3% ini apa? Nah, Bank Syariah mengatakan ini adalah takwid alias ganti rugi. Tapi ganti rugi terhadap apa? Nah, ini isunya. Yang saya tahu ganti rugi ini adalah terhadap opportunity yang hilang, karena biasanya kan bank sudah menyalurkan pembiayaan tuh, sudah mendapatkan angsuran yang dari nasabah yang lumayan rajin atau nasabah yang tidak bermasalah. Kalau itu dilunasi, artinya apa? Bank Syariah uangnya kembali, tapi kemudian dia harus menyalurkan kembali pada orang lain. Belum tentu orang yang disalurkan itu kualitasnya sama dengan si nasabah yang pertama tadi. Nah, jadi di sini ada opportunity yang hilang ketika si nasabah melakukan pelunasan dipercepat. Hanya saja apakah opportunity cost ini boleh dianggap sebagai boleh dikompensasi dengan ganti rugi, sedangkan opportunity cost ini kan bukan sesuatu yang pasti. Nah, Pak, untuk opportunity cost ini bukannya itu malah lebih jadi goror ya, Pak? Iya, memang seperti itu. Jadi goror jadinya, itu kan sesuatu biaya yang belum pasti dan masa itu harus dikompensasi. Tapi ini memang harus dikaji lagi dari sudut pandang syariahnya. Iya, Pak, sepertinya hal seperti ini perlu dikaji dari sisi syariahnya ya, Pak. Betul sekali, Nuha. Tapi di satu sisi saya sih juga paham kenapa bank syariah seperti itu, karena mereka selalu akan berusaha memaksimalkan potensi keuntungannya juga. Tapi seharusnya bank syariah itu jangan lupa bahwasanya tujuan utama dari bank syariah itu bukan hanya keuntungan harusnya, tapi juga mencari keberkahan. Mungkin karena masih ada praktek-praktek seperti ini, bank syariah di Indonesia ini jadi tidak bisa maju karena masih ada halangan terhadap keberkahan seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang non agama misalkan, pindahlah kita kepada sudut pandang marketing. Ketika si bank syariah membantu nasabahnya untuk pelunasan dipercepat, ya, artinya apa? Dia akan meningkatkan loyalitas nasabahnya ke bank syariah itu sendiri kan. Mereka merasa puas karena mereka merasa terbantu oleh bank syariah. Nah, dari sudut pandang marketing, mempertahankan nasabah itu jauh lebih murah dibandingkan dengan mendapatkan nasabah baru. Jadi nggak ada salahnya juga sebenarnya kalau bank syariah itu tidak mengenakan denda atau ganti rugi terhadap pelunasan dipercepat. Toh juga dalam ajaran Islam kita dianjurkan untuk memudahkan urusan seseorang, maka Allah akan memudahkan urusan kita. Oke, Pak, lalu masih ada lagi, Pak? Banyak lagi sebenarnya, tapi mungkin kita batasi pada satu pernyataan yang sering disampaikan oleh orang-orang yang mengatakan bank syariah itu tidak sesuai syariah. Nah, mereka mengkritik praktek murabahah yang ada wakalahnya. Nah, Nuha sering dengar nih, Pak, adanya wakalah dalam murabahah ini, tapi bukannya harusnya nggak ada masalah ya, Pak? Ya, seharusnya memang nggak ada masalah, boleh aja murabahah dengan wakalah sepanjang
kedua akad ini adalah independen. Cuman mungkin yang dikritisi itu adalah bank syariahnya yang tidak mengikuti runut transaksi sesuai dengan kaidah syariah. Misalkan nih kalau dalam kredit pembiayaan untuk mobil atau motor misalkan, harusnya kan bank syariah beli dulu mobil atau motornya baru dijual kepada nasabah. Tapi dalam prakteknya nasabah justru beli dulu motornya, bayar DP ke dealer, untuk sisanya baru diminta bank syariah untuk membeli sisa kepemilikannya. Nah itu kan agak aneh sih sebenarnya kan ya. Nah, jadi harusnya akad murabahah idealnya itu seperti apa, Pak? Iya, mengikuti ketentuan transaksi itu tadi, bank syariah beli dulu barangnya baru dijual ke nasabah. Nah harusnya si nasabah itu bayar DP-nya jangan ke dealernya, bayar DP-nya ke syariah, kemudian bank syariahnya beli dulu barangnya, baru itu dijual. Jadi wakalahnya harusnya dengan si dealer bukan dengan si nasabah, karena harus dipastikan dulu mobil atau motor yang akan dijual kepada nasabah itu sudah menjadi milik bank. Iya, malah jangan sampai bank syariah itu menjual sesuatu yang belum dia miliki begitu ya Pak, malah kan jadi boros. Iya, itu kan jelas bertentangan dengan syariah kan ya. Iya betul Pak. Atau alternatif lainnya Nuha, bank syariah mungkin bisa meniru praktik di Sudan. Ya. Di Sudan itu Sobat Eksyar, si bank syariahnya mengirimkan AO atau akun representatifnya pada dealer mobil di sana. Jadi biasanya si orang yang mau beli mobil tinggal pergi ke dealer, dia pilih mobilnya, baru kemudian dia pilih banknya. Tapi tentu transaksi seperti ini menyebabkan overhead cost-nya bank syariah menjadi tinggi. Nah, tapi ada model lain juga, Sobat Eksyar sekalian, yaitu model di Kuwait Finance House. Nah, mereka ini punya showroomnya. Hanya saja ini mungkin terdengar lebih ideal dari sudut pandang syariah, tapi tentu membuat bank syariah terekspos pada risiko tambahan, yaitu risiko pasar alias market risk. Karena mereka harus beli mobilnya dulu itu. Nah, namanya harga barang, terutama harga mobil itu kan juga turun. Mungkin bank beli mobil seharga 150 juta, tapi karena belum laku, modelnya out of date, turun jadi 120 juta. Nah, di situ bank harus mencatatkan kerugian. Jadi kalau menurut saya model yang paling ideal adalah si bank kerjasama dengan dealernya, si dealer inilah yang menjadi wakil bank untuk menjualkan mobilnya ke nasabah. Baik Pak, nah sudah cukup detail sekali ya Pak, tapi mungkin kita cukupkan dulu diskusi kita pada kali ini ya Pak, biar nggak meledak ini kepala teman-teman Sobat Eksyar ini Pak. Baik, jadi sebenarnya kalau Bapak boleh kasih kesimpulan bagaimana Pak, sebenarnya bank syariah itu udah syariah belum sih Pak? Mungkin kita tidak bisa mengatakan bank syariah tidak syariah, Sobat Eksyariah, karena memang sudah banyak aspek-aspek syariah yang telah dipenuhi oleh bank syariah. Hanya saja dalam beberapa aspek mungkin belum sepenuhnya sesuai dengan idealisme ekonomi syariah yang kita harapkan untuk dipraktekkan. Tetapi Sobat Eksyar, kita tidak bisa hanya menyalahkan bank syariah untuk hal ini, karena kita harus lihat dulu mindset nasabah bank syariah itu sendiri seperti apa. Kalau mindset mayoritas penduduk Indonesia walaupun dia beragama Islam adalah mindset kapitalis, ya mau tidak mau bank syariah juga beroperasi sesuai dengan mindset kapitalis itu juga. Agak sulit kemudian untuk memaksimalkan idealisme atau karakteristik ekonomi syariah itu pada proses bisnis bank syariah. Nah, sama halnya peraturan yang ada pun tetap harus disesuaikan agar bank syariah itu bisa berkembang sesuai dengan karakteristiknya. Nah, di sini banyak isu-isu tentang peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang mungkin harus disesuaikan agar bisa mendukung bank syariah itu lebih syariah. Tapi tentu isunya sangat panjang, mungkin lebih baik kita bahas pada episode berikutnya. Oke, nah Sobat Eksyar, mungkin sekian dulu diskusi Q&A kita pada kali ini. Masih banyak isu-isu nih Pak, masih banyak pertanyaan yang akan kita bahas pada episode selanjutnya. Baik, terima kasih sudah menonton YouTube channel ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.